Halo, selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan mengawali episode kali ini dengan sebuah cerita mengenai kereta api hantu. Pada tahun 2014 yang lalu, saya pergi ke daerah Madura dengan tujuan untuk mengunjungi tempat saudara yang ada di Universitas Trunojoyo Madura. Walaupun daerah tersebut masuk ke wilayah Provinsi Jawa Timur, namun banyak sekali perbedaan antara Surabaya dan Madura. Sepanjang perjalanan dari pelabuhan menuju kontrakan, saya melihat rel kereta api berkarat yang tidak lagi dipakai. Dan dari sanalah cerita horor yang pernah diceritakan oleh Agus, teman saya, berawal. Menurut penuturan dari Agus, dirinya waktu itu sedang mengerjakan proyek bangunan di Bangkalan. Pada saat proyek yang dikerjakannya telah memasuki batas waktu, dia dan semua pekerja harus lembur sampai larut. Agus ini ditelepon saudaranya yang ada di Surabaya dan harus melintasi jembatan Suramadu dengan melewati jalan depan UTM. Meskipun jalan yang akan dilewati sangat sepi seperti jalan yang mati, tetapi karena kepepet, akhirnya Agus bersama supirnya melalui jalan tersebut. Sampai di tengah jalan, di dalam keadaan yang sangat gelap dan mencekam, tiba-tiba dari arah yang berlawanan terdengar suara seperti kereta api yang lengkap dengan gerbong dan juga klaksonnya. Sesaat kemudian dia melihat ada kereta api yang melaju dari arah berlawanan dan tepat di depan jalan yang mereka lalui. Keduanya pun berteriak dengan kerasnya. Akan tetapi mobil yang ditumpanginya tidak mampu menghindar dan akhirnya terjadi tabrakan. Dengan badan yang pucat dan gemetar dan juga jantung yang berdetak keras seakan mau ngecopot ini, akhirnya Agus dan supirnya sadar. Ternyata kereta api yang baru saja menabrak mereka adalah kereta api hantu. Agus dan supirnya ini juga sangat terheran-heran. Bagaimana bisa kereta api berjalan tanpa adanya rel yang dilaluinya? Cerita horor yang Agus dan supirnya alami ini merupakan kisah nyata yang sangat menyeramkan. Sebab mereka berdua tidak sedikit pun mengalami luka. Akan tetapi, mobil yang mereka tumpangi itu mengalami kempes ban, baik ban depan maupun belakang. Cerita kedua ini merupakan sebuah kisah horor mengenai penunggu gang angker. Perkenalkan, nama saya Reddy. Saya tinggal di kota Pariaman, tetanggaan dengan kota Padang. Kisah saya melihat makhluk halus ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, saat setelah saya tamat SMA. Jadi waktu itu saya sering keluar malam dan pulang sekitar jam 2 pagi karena saya asik nongkrong sama teman-teman di warung kopi sambil main domino. Warung kopi tempat saya nongkrong itu bertempat di sebuah gang Jengger namanya. Gang ini terkenal cukup angker di daerah saya karena sudah banyak orang yang melihat makhluk halus ketika lewat di gang itu pada malam hari, apalagi pas rimbunan pohon pisang. Tapi sekarang nama gangnya diganti menjadi Gang Paus, namun keangkerannya masih tetap ada. Kisah saya melihat makhluk halus dimulai saat saya ingin pergi untuk nongkrong ke warung kopi di tempat biasa di Gang Paus tersebut. Saya biasa keluar rumah sehabis sholat isya. Lalu saya datang ke rumah teman yang biasa pergi ke warung kopi bareng. Hari itu kami pergi ke warung dengan berjalan kaki. Biasanya sih pakai motor, tapi waktu itu motor saya kebetulan sedang ada masalah. Warung kopi itu tidak terlalu jauh, jaraknya juga sekitar 300 meteran dari rumah saya. Setiap saya ke warung kopi, pasti saya lewat di gang tersebut. Kalau jam 8 sampai 10-an sih, orang masih pada ramai di jalanan sana. Karena itu saya dan teman saya santai saja ketika melalui gang tersebut. Dan setelah kami sampai warung kopi,
kami langsung ditantang teman kami buat main domino. Taruhannya, siapa yang kalah, dia yang bayar minuman. Cuaca waktu itu mendung, mau turun hujan. Dan saat kami sedang asyik main, sekitar jam 11.30, hujan pun turun dengan lebatnya. Kami main terus hingga hujan mulai agak reda. Selesai main, seorang teman mengajak saya untuk beli nasi goreng di depan ujung gang. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 01.00 pagi. Pertama sih saya menolak karena melihat cuaca yang begitu dingin. Dan saya mengusulkan dia saja yang pergi sendirian, sementara saya menunggu di warung. Tapi teman saya bilang kalau dia pergi sendiri, maka dia akan langsung pulang. Mau gak mau, saya terpaksa pergi berjalan berdua dengannya ke ujung gang. Hujan sudah agak reda, tapi masih gerimis. Kami berjalan menyusuri gang yang gelap menuju tempat orang jual nasi goreng. Di pertengahan jalan perasaan saya sudah mulai gak enak. Teman saya jalannya sudah agak dicepetin, dan saya sudah ngerasa ketakutan. Tengok sana sini, karena sudah gelisah dan bulu kuduk merinding. Pas dekat rimbunan pohon pisang, mata saya tertuju pada sesosok nenek kerdil yang rambutnya panjang sampai ngelilit ke batang pisang. Saya sudah tidak bisa bicara apa-apa saat itu. Langsung saja saya lari sekuat tenaga tanpa menghiraukan teman saya. Dan ternyata teman saya pun lari menyusul saya. Sesampainya di luar gang, kami tidak jadi beli nasi goreng dan langsung saja menuju rumah teman saya karena saya takut pulang sendirian. Setiba di rumah, saya langsung bertanya kepada teman saya, kenapa dia lari? Lalu dia jawab, saya tadi lihat anak kecil kejar-kejaran di dekat pohon pisang. Gak mungkin kan ada anak-anak keliaran jam segini. Hujan gerimis lagi, katanya. Lalu dia bertanya, kamu juga lihat kan? Saya jawab tidak. Tapi saya lihat sesosok nenek berambut panjang di pohon pisang tadi. Kami berdua heran bercampur ketakutan. Tak mau membahas masalah tersebut karena takut, kami pun memutuskan untuk tidur. Untuk cerita terakhir di malam hari ini mengenai suara misterius dari radio dan telepon di malam hari. Beberapa hari lagi sebelum tahun baru, tidurku selalu saja tidak nyenyak. Karena tiap jam 1:30 pagi, pasti saja terbangun. Suara-suara aneh kerap terdengar, dan hanya aku saja yang dapat mendengarnya. Aku selalu terbangun karenanya. Padahal sebelum tidur, aku selalu membaca ayat kursi, surah An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, dan doa tidur. Tetapi tetap saja ada yang menggangguku. Aku mencoba untuk melanjutkan tidurku, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya aku dapat tidur lagi pada jam 2:30 pagi. Hari berganti, kejadian itu tetap saja menghantuiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa dan mencoba untuk sabar. Sampai suatu ketika, kejadian yang tak aku lupakan sampai sekarang adalah saat malam pergantian tahun 2016. Tepatnya pada malam tahun baru 2016, hanya aku saja yang belum tidur. Mama, papa, dan adikku sudah tidur terlebih dahulu. Pada saat itu aku memutuskan untuk tidak tidur dan menunggu pergantian tahun dari tahun 2015 ke tahun 2016. Mungkin setengah jam lagi tahun baru akan tiba, namun aku ingin memejamkan mata. 10 menit sebelum tahun baru, aku mendengar suara yang aneh. Tapi aku abaikan saja, karena mungkin saja itu suara binatang pada malam hari. Sampai akhirnya trompet dan suara kembang api pun berbunyi. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Karena aku takut, ya aku abaikan saja. Tiba-tiba rasa kantukku sudah tak tertahankan lagi. Aku memutuskan untuk tidur setelah sebelumnya ku bereskan dulu laptop, charger, dan modemku. Kurebahkan tubuhku ke atas kasur. Namun belum saja aku memejamkan mata, tiba-tiba dari arah ruang tengah terdengar suara mama sedang menelpon sambil menyalakan radio. Pikirku, mengapa tengah malam begini mama menyalakan radio? Dan tumbennya itu, bahasa yang tak pernah ku dengar sebelumnya, seperti bahasa Jawa. Aku ingat sejak tadi mama sudah tidur lelap. Aku pun tak menghiraukannya dan langsung tidur dengan rasa penasaran.
Karena masih penasaran, akhirnya aku bertanya pada mama di pagi harinya. Jawaban yang membuatku tercengang adalah tak ada yang menelpon dan menyalakan radio tadi malam. Bahkan radio masih ada di meja komputer. Sampai sekarang misteri yang aku dengar itu tak dapat dibayangkan. Tapi setelah aku bertanya kepada guru agama, jawabannya mungkin itu roh mama. Karena pada saat tidur, roh kita akan keluar walau tanpa kita sadari. Sampai di sini dulu episode kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat.